Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua, para sahabat Eling dan para guru dimanapun berada. Saat ini saya izin berbagi. Jadi di balik Eling banyak yang bertanya tentang kehilangan arah hidup, tentang hidup ini mau dibawa kemana, tentang ketakutan, tentang kecemasan, tentang hidup yang nggak move on. Nah, jadi dalam video ini kita akan bahas tentang itu, kenapa bisa terjadi begitu. Kalau misalnya kita kaji dari kehidupan sosial yang begitu kaya dengan banyak warna, mungkin para sahabat yang hari ini juga merasakan ada masa-masanya kita merasa stuck, kita merasa kebingungan, kita merasa kehilangan arah. Sebenarnya itu kenapa sih? Nah, jadi sebenarnya semua dari kita itu memiliki fase. Satu hal yang menjadi fondasi dalam hal ini adalah hal yang harus kita sadari adalah semua ada masanya. Ada masanya kita semangat, ada masanya kita drop, ada masanya kita sedih, ada masanya kita berhasil, ada masanya kita gagal, ada masanya kita bingung. Nah, ketika konteks masa ini semuanya menghampiri kita, apa yang harus dilakukan? Banyak orang yang akhirnya trap. Akhirnya terkungkung di dalam emosi-emosi yang akhirnya membuat perjalanan hidupnya tuh nggak kemana-mana. Nah, nggak kemana-mana itu artinya ya males memulai lagi, karena takut gagal, karena bingung maunya kemana. Nah, ini adalah bagian dari campuran dari emosi-emosi yang disebabkan oleh foggy dalam pikiran kita. Nah, bagi para sahabat yang mungkin mengalami hal ini saat ini, ayo kita dengarkan dulu video ini sampai habis. Nah, jadi ada satu hal yang perlu kita pahami bahwa semua fluktuasi kehidupan itu sebenarnya adalah warna yang memang sudah kita bawa dari perjalanan hidup karma dari masa lalu kita. Tetapi karma itu bentukannya adalah ada karma yang nggak bisa diubah, ada karma yang bisa diubah. Jadi besaran karma yang nggak bisa diubah itu kalau kita kuantitatifkan mungkin besarannya hanya 20%. Tetapi 80%-nya adalah sesuatu yang sebenarnya bisa kita ubah. Melalui apa? Melalui kesadaran, melalui tindakan, melalui dorongan dari free will, dari kesadaran jiwa kita sendiri. Nah, di dalam konteks ini, contoh, para sahabat pernah nggak melihat seseorang yang terlahir di sebuah tempat bersaudara, memiliki orang tua, lingkungan yang sama. Jadi yang nggak bisa diubah itu adalah kita nggak bisa ngubah. Kita lahir dari kedua orang tua kita yang mau yang mana. Saat ini sudah ada di sini, kita nggak bisa mengubah itu. Itu adalah sebuah kodrat yang memang sudah ditentukan. Kamu akan terlahir dari kedua orang tuamu yang ini, situasi lingkungannya akan seperti ini, kamu akan dibesarkan dengan keadaan yang seperti ini, dan kecenderungan-kecenderungan yang akan hadir di sana adalah berhubungan dengan kecenderungan karma kita di masa lalu itu seperti apa. Kalau misalnya masa lalunya kita selalu craving pengakuan, kita akan selalu ditempatkan di posisi yang tidak akan diakui. Kalau misalnya di dalam masa lalu kita didorong oleh rasa tamak gitu misalnya, akan selalu diposisikan oleh kondisi kekurangan. Jadi, selalu kita diajarkan untuk ketemu titik nol. Titik nol itu artinya tidak ada karma baik yang terikat dengan pamrih, tidak ada karma negatif atau karma buruk yang terjadi karena kita tidak mengerti atau kita tidak berpengetahuan atau kita memang sengaja melakukan kesalahan itu. Nah, jadi konteks ini adalah mendorong kita gimana caranya yang menjadi pemimpin di dalam diri kita adalah sang diri sejati.
Yang mana itu namanya sang diri sejati? Mungkin di dalam pelajaran agama kita, apapun agama kita hari ini, teman-teman mungkin yang dari Muslim pernah mendengar istilah Nur, kemudian teman-teman Nasrani pernah mendengar istilah Roh Kudus, teman-teman yang Hindu pernah mendengar istilah Atman. Jadi, itu adalah sang diri sejati yang hadir dari cahaya yang maha kuasa yang menghidupi badan kita ini. Karena yang sesungguhnya di dalam diri kita itu ada begitu banyak saudara-saudara yang bentukannya adalah sifat. Kalau dari dalam meditasi itu jumlahnya ada 12 saudara. Dari 12 itu ada yang pengen kita males, ada yang pengen kita rebahan aja, ada yang pengen kita tersinggung terus, ada yang pengen kita marah terus, ada yang pengen kita picky. Semua hal yang negatif itu ada di dalam diri kita. Tetapi hanya satu, Sang Maha Suci itulah yang menginginkan untuk selalu mendekati kualitas yang lebih baik. Hanya satu, Sang Maha Suci itu yang ingin mengikuti apa yang diturunkan, apa yang disarankan oleh jalan yang Maha Kuasa tuntun dari kehidupan kita. Jadi, tantangannya adalah di dalam semua gempuran sifat-sifat itu, kita harus melatih diri kita agar yang menjadi pemimpin adalah Sang Maha Suci itu. Sifatnya yang mana? Sifatnya yang penuh kasih. Sifatnya yang penuh kepedulian, sifatnya yang penuh empati, sifatnya yang berjuang, sifatnya yang melayani, sifatnya yang terus mau bertumbuh menjadi diri yang lebih baik di jalan Dharma, di jalan kebaikan, di jalan kebermanfaatan. Nah, di dalam konteks ini tentunya tidak semudah itu. Sehingga kadang-kadang kita banyak terlena dan tertrap yang malahan menjadi pemimpin di dalam diri kita adalah si rasa malas atau si pemarah atau si ketakutan atau si kecemasan yang sebenarnya itu adalah alat hidup yang dipakai untuk kita melindungi diri, bukan untuk menjadi pemimpin di dalam diri kita. Contoh, rasa takut. Takut itu bagi teman-teman itu positif atau negatif? Saya kasih contoh. Ketika misalnya teman-teman jalan-jalan ke dalam hutan. Kemudian tiba-tiba di depannya teman-teman ada ular kobra yang kepalanya udah berdiri dan mau menyerang kita. Rasa takut di situ positif atau negatif? Positif. Dia akan memberikan kita dorongan dari saraf simpatik kita untuk membuat adrenalin kita naik dan lari melindungi diri. Itu rasa takut. Kemudian di belahan bumi yang sama ada situasi yang berbeda. Ada situasi yang sedang duduk di kamar tapi kepikiran banyak hal yang tidak terjadi sebenarnya. Kemudian mau keluar kamar aja takut, mau ketemu orang takut, mau ke kamar mandi takut. Itu takutnya gimana? Wajar nggak? Nah jadi takut yang sama itu bisa seperti dua mata pisau yang berbeda. Karena sebenarnya semua itu adalah alat. Begitu juga dengan kemarahan. Kemarahan itu adalah alat yang harus kita pakai saat kapan kita perlu membangun sesuatu yang harus bermanfaat. Nggak boleh marah itu menjadi pemimpin. Tiba-tiba kita uring-uringan, nggak jelas, terus marah-marah aja nggak jelas. Itu nggak benar. Tetapi di saat kita mau membangun sesuatu, itu dibutuhkan marah. Kenapa? Karena energi marah itulah yang menjadi bagian dari empowerment. Tapi marahnya dengan sadar. Misalnya, seorang anak nih, kita punya anak, mau membangun anak kita menjadi anak yang mandiri gitu ya. Jadi, anak yang mandiri itu harus terbiasa mendapat apresiasi, terbiasa juga mendapat penolakan. Dan terbiasa juga mendapatkan marah dari kita. Di saat apa yang dia lakukan memang bukan hal yang seharusnya.
Karena marah itu adalah kita pakai dengan sadar. Oke, ini kondisinya udah gawat nih. Sekarang apa yang bisa saya lakukan untuk membuat anak ini atau orang ini leverage dan mau mendobrak limitasinya? Oke, saya akan marah sekarang. Nah, jadi biar marah itu under our control, sama seperti ego. Jadi jangan egonya yang menjadi pemimpin. Ego itu harusnya dia seperti anjing peliharaan kita. Di saat kapan kita terancam, di sana dia maju. Di saat kapan kita butuh dia untuk berbicara, boleh dia maju. Tetapi jangan sampai kita digembalakan oleh anjing kita sendiri. Nah, jadi bosnya itu harus Sang Maha Suci yang ada di dalam diri kita. Nah, dalam konteks ini, dalam perjalanan hidup kita akan selalu mendorong kita bertemu dengan banyak situasi yang kadang-kadang di luar prediksi BMKG, sehingga kita harus selalu mempersiapkan diri untuk senantiasa eling dan waspada. Selalu eling untuk gimana caranya kita senantiasa belajar dan berkarya. Dua hal ini yang nggak boleh berhenti. Jadi, setiap hari dari perjalanan kita adalah naik kelas, naik tangga. Dengan cara apa? Belajar dan berkarya. Pelajari sesuatu dan ekspresikan itu menjadi sebuah karya yang memberi kebermanfaatan bagi dirimu sendiri, bagi keluargamu, bagi orang sekitar, dan bagi semesta. Karena perjalanan hidup kita itu tidak panjang, teman-teman. Dalam artian, kita punya hidup limit, kita punya energi limit, kita punya waktu limit, kita punya resources limit. Sehingga kita butuh fokus untuk membangun kualitas diri. Karena kalau dilihat dari perjalanan jiwa yang begitu panjang, untuk sampai menjadi diri kita saat ini dari sudut pandang yoga, itu jiwa itu mengalami proses pembelajaran itu bahkan puluhan ribu tahun. Mengalami experiences semua dinamika perjalanan hidup untuk kembali ke titik nol dan kembali ke cahaya yang abadi itu. Nah, kalau dibandingkan dengan perjalanan hidup kita menjadi diri kita saat ini, kalau kita cek, hasil penelitian mengatakan bahwa harapan hidup orang-orang di Indonesia itu rata-rata di angka 75 tahun. Kalau dibandingkan dengan perjalanan jiwa itu sangat pendek. Sehingga, masa iya di perjalanan yang singkat ini menjadi dirimu sendiri, terus kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri dengan cara apa? Malas-malasan. Terus dengan cara kita tidak mempersiapkan hidup kita. Memang benar kita harus hidupnya di hari ini, tetapi hidup di hari ini itu atas planning yang clear di masa depan. Karena ketakutan yang muncul yang semakin banyak itu terjadi karena kita nggak prepare. Jadi, caranya menghilangkan ketakutan untuk masa depan adalah siapkan itu dengan perencanaan. Sehingga kita bisa hidup di hari ini, stepping ke depan sudah dalam fokus milestone yang memang sudah menuju tujuan besarnya akan seperti apa. Setidaknya, kita semua sudah memiliki tujuan 5 tahun ke depan akan seperti apa. Karena dalam konteks itu, kita bisa menyiapkan waktu yang kita miliki 24 jam ini harus saya gunakan untuk apa saja. Karena kita kehilangan banyak waktu untuk terlena dengan hal-hal yang kita anggap bisa memberikan kita kebahagiaan sesaat saja. Nah, itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Mulai hari ini, ayo kita mulai buka mata, buka hati, buka pikiran, mulai masuk ke dalam diri, kenali siapa saya, apa role yang harus saya jalankan dalam hidup ini, bagaimana caranya agar perjalanan hidup ini menjadi sustain dan ada nilai yang bermanfaat yang bisa kita sharingkan. Karena Anda adalah kreator dari sejarah hidup Anda sendiri. Dan suatu hari nanti akan ada anak cucu Anda yang ngomongin, oh zamannya kakek itu loh, zamannya nenek itu loh, orang itu begini, begini, begini. Karena kakek itu loh, keluarga kita bisa begini sekarang. Begininya itu bisa bagus, bisa jelek. Jadi, seperti apa legacy yang mau Anda bangun atas nama dirimu sendiri, itu adalah ada di tangan kita sendiri. Atas restu yang maha kuasa, kalau kita mau berusaha, mau fokus, mau belajar dan terus berkarya, kita akan berjumpa dengan jalan yang sejati dan bertemu dengan tujuan hidup yang sebenarnya.
Tetap semangat, silahkan di-subscribe channel YouTube ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dari Bali Eling Spirit. Dan jika ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Tetap semangat, semoga para sahabat semua selalu sehat, bahagia, penuh dengan keberlimpahan, dan selalu stay Eling. Namaste, Om Santi 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 Om.